Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Bagas. Pada kesempatan kali ini, Bapak Bagas akan memberikan materi kepada anak-anak semuanya, terkhusus anak-anak kelas 4 SD yang berkaitan dengan tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup pada subtema 1, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tonton dan saksikan video pembelajaran ini ya anak-anak. Baik anak-anak, ngomong-ngomong soal peduli terhadap makhluk hidup, apakah kalian di rumah masing-masing telah menerapkan kepedulian terhadap makhluk hidup? Merawat makhluk hidup seperti tumbuhan, misalnya, apakah kalian semua sudah menyiramnya setiap hari? Atau memberikan pupuk seminggu sekali? Ataupun memangkas bagian tumbuhan yang sudah layu? Kalau kalian sudah melakukan hal seperti itu, berarti kalian sudah menerapkan nilai kepedulian terhadap tumbuhan. Dan untuk hewan, apakah kalian memiliki hewan peliharaan di rumah? Kalau memiliki, apakah kalian merawatnya sedemikian rupa? Misalkan, memberikan makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, atau merawatnya dengan cara memandikan hewan peliharaan tersebut, ataupun merawat dengan hal yang lainnya. Jika sudah, berarti kalian sudah melakukan nilai kepedulian terhadap hewan. Baik anak-anak, ngomong-ngomong soal tanaman, hewan, dan cara merawatnya di lingkungan rumah kalian masing-masing, itu merupakan bagian contoh dari sumber daya alam, bagian kecilnya. Baik anak-anak, ngomong-ngomong soal tumbuhan dan hewan tadi, itu merupakan bagian kecil dari sumber daya alam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, apa itu sumber daya alam dan bagaimana cara kita melestarikan dan apa itu manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita sehari-hari. Sumber daya alam. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang sumber daya alam. Pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Baik anak-anak, sumber daya alam itu dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat memperbarui dirinya sendiri dan memiliki jumlah yang sangat besar di alam semesta ini. Contohnya, matahari, terus air, tanah, gunung, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat memperbarui dirinya sendiri, yang memiliki jumlah yang sangat terbatas di alam. Contohnya besi, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya. Kemudian anak-anak, karena sumber daya alam itu ada yang tidak dapat diperbarui dan jumlahnya sangat terbatas, maka kita harus melestarikan sumber daya alam tersebut. Supaya apa? Supaya dapat digunakan di kemudian hari. Bagaimana toh cara kita mengupayakan pelestarian sumber daya alam itu? Yang pertama, penanaman kembali hutan yang sudah gundul atau reboisasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di area pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kelima, bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Yang keenam, mengurangi perburuan hewan secara liar. Dan yang terakhir adalah membuat suaka marga satwa dan cagar alam bagi perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Baik anak-anak semuanya, ngomong-ngomong soal sumber daya alam, tidak afdol atau tidak komplit jika kita tidak mempelajari tentang hewan dan tumbuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Bagas akan memberikan materi tentang hewan dan lingkungan hidupnya.
Jadi anak-anak, hewan itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya anjing, singa, kucing, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang ketiga adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Contohnya tikus. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama, vivipar. Vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak dan menyusui. Contohnya sapi, kijang, domba, gajah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ovipar. Ovipar adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, itik, bebek, unggas, dan lainnya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Itu adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur tetapi menyusui. Contohnya adalah platypus. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang habitat-habitat hewan. Habitat hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah habitat hewan di perairan. Contohnya ikan, udang, kuda laut, apalagi penyu, betul. Terus apalagi ikan duyung, yaitu termasuk jenis ikan. Benar sekali. Biasanya hewan yang hidup di perairan itu cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan bernafas menggunakan berasang. Yang kedua, ada habitat hewan yang berada di daratan. Contohnya apa? Contohnya sapi, jerapah, gajah, rusa, ayam, dan lain sebagainya. Biasanya nih anak-anak, hewan-hewan yang hidup di darat itu berkembang biak dengan cara vivipar, ovovivipar, dan ovipar. Yang ketiga anak-anak, habitat hewan yang berada di udara. Contohnya adalah burung. Cara perkembangbiakannya burung itu dengan cara bertelur. Sekarang kita akan mempelajari tentang tumbuhan. Apa itu tumbuhan dan di mana saja habitatnya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di perairan. Biasanya cirinya berdaun lebar dan tipis, batangnya berongga. Contohnya teratai, enceng gondok, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di darat. Cirinya itu tubuhnya batang berkayu, ada juga batang berongga, daunnya lebar, ada yang tipis juga, tergantung situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jagung, padi, dan lain sebagainya. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama secara generatif atau secara kawin. Contohnya mangga, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah secara vegetatif atau secara tak kawin. Contohnya adalah umbi lapis, umbi batang, terus tunas, tunas adventif, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sudah paham terhadap materinya? Semoga sudah. Jika sudah, sekarang Bapak Bagas akan memberikan soal kepada kalian semua yang berkaitan dengan materi hari ini. Baik anak-anak semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna dan dapat menambah pemahaman anak-anak terhadap sumber daya alam, terhadap materi tumbuhan dan hewan di lingkungan tempat tinggal kalian semua masing-masing. Dan pesan Bapak Bagas, untuk anak-anak semuanya, jangan lupa tetap belajar, semangat dalam belajar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada supaya tetap sehat dan semangat dalam belajar. Oke, nantikan video pembelajaran dari Bapak Bagas selanjutnya. Terima kasih, dadah!